Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Penglaris Mie Ayam Solo. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jackie adalah seorang pria berumur 50 tahun dengan 2 anak dan Lestari adalah nama istrinya. Kisah ini bermula dari sepinya warung mie ayam milik Jackie yang bernama Mie Ayam Gede Rezeki. Sudah 3 bulan belakangan, warung ini sangat sepi pelanggan. Dalam satu hari, paling banyak hanya ada 1-4 orang yang datang. Sementara pedagang lain sibuk melayani pelanggan saat makan siang. Jackie hanya bisa melamun dan sesekali membersihkan meja-meja di warungnya. Dia merasa bingung kenapa warungnya bisa sesepi itu, padahal warung mie ayam ini dibuka dari hasil tabungan dan uang pensiunnya setelah bekerja bertahun-tahun. Lokasinya cukup strategis, berada di pusat perkantoran dengan meja-meja yang cukup banyak, tempat yang bersih, dan ruang yang luas untuk menerima pelanggan. Jackie sudah beberapa kali mencoba meracik bumbu-bumbunya agar sesuai dengan selera pelanggannya. Namun, upayanya tidak membuahkan hasil. Penghasilannya tetap tidak bertambah dan jumlah pelanggannya pun tidak meningkat. Melihat istrinya, Lastri yang setiap hari membantu menyiapkan dagangan dan kedua anaknya yang berprestasi di sekolah, Jackie merasa tidak ingin menutup usahanya. Meskipun situasinya sulit, dia tetap berusaha mempertahankan warung mie-nya demi keluarganya. Seiring waktu, warung mie ayam milik Jackie yang sebelumnya sepi pelanggan, tiba-tiba menjadi sangat ramai. Setiap hari, pelanggan datang berbondong-bondong, memenuhi setiap meja yang ada. Jackie tidak lagi hanya melamun dan membersihkan meja, tetapi sibuk melayani pelanggan yang tidak pernah berhenti datang. Pesugihan yang dia lakukan melalui bantuan Mbah Karwo ternyata berhasil. Warungnya menjadi sangat populer. Meskipun Jackie tidak merubah resep makanannya, tetap memasang iklan dan tidak menyebar brosur, Jackie merasa heran dan tidak percaya melihat perubahan drastis pada usahanya. Namun, dia merasa senang dan bersemangat karena akhirnya bisa membahagiakan istri dan anak-anaknya. Setiap hari, Jackie memastikan bahwa semua pelanggan makan di tempat sesuai dengan syarat yang diberikan oleh Mbah Karwo. Sesajennya selalu ia siapkan dengan rapi di sudut warung, berharap agar keberuntungan ini terus berlanjut. Keuntungan dari usahanya semakin hari semakin bertambah, membuat keuangan keluarganya semakin stabil. Namun, meskipun terlihat bahagia, di dalam hatinya, Jackie merasa ada sesuatu yang ganjil. Rasa heran bercampur dengan kegelisahan mulai mengusik pikirannya. Apakah ini benar-benar jalan yang tepat? Apakah keberhasilan yang ia raih ini akan bertambah lama? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menghantui pikirannya. Meskipun untuk saat ini, Jackie mencoba mengabaikannya dan terus fokus melayani pelanggannya yang semakin ramai. Jackie telah menjalani ritual pesugihan selama 3 bulan dan hasilnya sungguh luar biasa. Pelanggannya semakin banyak, uangnya mengalir deras dan kehidupannya berubah drastis. Warung mie ayamnya yang dulunya sepi kini menjadi sangat ramai. Bahkan Jackie bisa memperluas usahanya dengan menyewa 1 ruko lagi di seberang jalan. Uang yang dia peroleh digunakan untuk membeli perabotan baru, mempercantik rumah, dan memanjangkan istri serta anak-anaknya dengan barang-barang mewah. Namun, di balik kesuksesannya, ada sesuatu yang mengganjal di hati Jackie. Dia tahu bahwa semua kemewahan ini datang dari bantuan pesugihan.
bantuan yang berasal dari kuasa gelap. Malam itu, setelah memastikan istri dan anak-anaknya tertidur lelap, Jackie merencanakan sesuatu yang rahasia. Dia berjalan pelan menuju dapur, berhati-hati agar tidak membuat suara yang bisa membangunkan keluarganya. Setibanya di dapur, Jackie membuka lemari dan mengeluarkan sebuah kantong berwarna hitam yang sudah disiapkannya. Di dalam kantong itu tersimpan benda-benda yang menjadi bagian dari sesajen yang selalu dipersembahkan sesuai instruksi Mbah Karwo. Jackie menatap kantong itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia merasa harus terus mengikuti syarat-syarat pesugihan ini untuk mempertahankan kesuksesannya. Namun, di sisi lain, ada rasa takut yang semakin besar menghantui pikirannya. Apakah dia sudah terlalu jauh terjerumus? Apakah semua kemewahan ini layak jika dibayar dengan harga yang begitu tinggi? Dengan tangan gemetar, Jackie membawa kantong hitam itu keluar rumah. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana sekitar begitu sunyi. Jackie tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Jalan yang telah dipilihnya membawa konsekuensi yang berat. Namun ia merasa tidak ada pilihan lain. Demi keluarganya, dia rela melakukan apa saja. Meskipun itu berarti harus terus hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Jackie pun melanjutkan ritual malam itu dengan harapan dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Hanya waktu yang akan menjawab apakah jalan ia pilih ini akan membawa kebahagiaan atau kehancuran bagi dirinya dan keluarganya. Setelah Jackie memberikan kejutan ulang tahun kepada istrinya, Lastri dengan emas batangan dari kantong hitam, reaksi Lastri sangat tidak biasa. Bukannya senang atau terharu, Lastri justru tampak terdiam dan memendam sesuatu yang berat. Tak lama kemudian, Lastri bertanya dengan nada serius, "Mas, apa benar kamu pakai pesugihan untuk warung mie ayam itu?" Pertanyaan Lastri membuat Jackie terkejut. Dia merasa panik karena dia tidak pernah memberitahukan siapapun tentang pesugihan yang dia lakukannya. Jackie mencoba untuk menghindar dan mengelak. "Dari mana kamu dengar itu, Dek? Itu cuma omongan orang yang gak bisa lihat orang lain sukses. Ini semua rezeki dari Tuhan, Dek. Jangan mikir yang aneh-aneh. Nikmati saja berkat yang kita dapatkan." Namun, Lastri tetap merasa aneh. "Aku dapat dari temanku, Mas. Katanya temennya bisa melihat dari mata batin. Dan dia bilang kalau ada yang aneh dengan warung kita." Ucap Lastri masih merasa ragu dan penuh tanda tanya. Jackie berusaha keras meyakinkan istrinya menggunakan nama Tuhan untuk menutupi kebenaran. Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa Lastri mungkin sudah mulai mencurigai apa yang sebenarnya terjadi. Meski Jackie terus berusaha menenangkan Lastri, rumor tentang pesugihan mulai menyebar di lingkungan mereka. Beberapa hari kemudian, rumor ini semakin menguat. Warung yang dulunya ramai oleh pelanggan kini mulai sepi. Pelanggan yang biasanya memenuhi warungnya berangsur-angsur semakin sedikit. Jackie mulai merasakan dampak dari gosip tersebut. Padahal dia belum pernah melanggar syarat-syarat yang diberikan oleh Mbah Karwo. Namun, meskipun dia telah menjalankan semua perintah pesugihan dengan setia, keberuntungan yang dulu datang tiba-tiba sekarang perlahan-lahan menghilang. Pendapatannya menurun drastis, tidak seperti 4-5 bulan sebelumnya ketika uang mengalir deras. Jackie mulai merasa cemas, takut bahwa semua ini adalah pertanda buruk. Jackie tahu bahwa dia telah bermain dengan kekuatan yang tidak seharusnya dia ganggu. Dia juga tahu bahwa semua yang dia dapatkan dari pesugihan ini mungkin tidak akan bertahan lama. Meskipun dia mencoba menenangkan istrinya dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini semuanya adalah ujian, ketakutan dan penyesalan mulai merayap ke dalam hatinya. Jackie merasa bahwa dia telah membuka pintu yang seharusnya tidak pernah dia ketuk, dan kini dia harus menghadapi konsekuensinya. Setelah pendapatannya menurun drastis, Jackie merasa semakin bingung dan frustasi.
rumor mengenai warung mie ayamnya yang menggunakan pesugihan semakin gencar di lingkungan tempat tinggalnya. Awalnya hanya disebut sebagai mie ayam setan, tetapi sekarang rumor itu telah berkembang menjadi lebih mengerikan. Warga mulai percaya bahwa mie ayam Jeki diracik oleh setan. Cacian dan hinaan dari warga semakin hari semakin menjadi-jadi, membuat Jeki merasa semakin tertekan. Meskipun awalnya Jeki mencoba untuk tidak peduli dan mengabaikan rumor tersebut, rasa penasaran akhirnya menguasainya. Ia mulai meragukan apakah pesugihan yang dilakukannya dengan bantuan Mbah Karwo benar-benar hanya melibatkan kekuatan gaib bisa ataukah ada campur tangan setan di dalamnya. Untuk mencari kepastian, Jeki diam-diam menemui seorang ustadz bernama Ustadz Soleh yang terkenal memiliki kemampuan untuk membuka mata batin. Tanpa sepengetahuan Mbah Karwo, Jeki memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik pesugihan yang ia jalani. Ustadz Soleh memberikan Jeki segelas air putih yang sudah dibacakan doa, lalu menyuruhnya untuk memejamkan mata. Jeki merasa gugup, namun ia tetap meminum air tersebut dan memejamkan mata sesuai arahan Ustadz Soleh. Setelah beberapa saat, Ustadz Soleh memberikan aba-aba kepada Jeki. Siap-siap buka matamu. Dalam hitungan ketiga, apapun yang kamu lihat, jangan takut. Dengan perasaan campur aduk antara ketakutan dan penasaran, Jeki membuka matanya. Ketika Jeki membuka matanya dan melihat ke arah tempat usahanya, ia terkejut luar biasa. Di hadapannya muncul sosok hitam besar, penuh dengan bulu lebat, dengan mata merah menyala yang menatapnya dengan tajam. Sosok itu menjijikkan dengan air liur yang terus menetes dari mulutnya ke dalam kuali tempat Jeki biasa membuat kuah mie ayamnya. Melihat pandangan mengerikan itu, Jeki sadar bahwa usahanya memang dibantu oleh kekuatan jahat. Dengan perasaan ketakutan dan penyesalan, Jeki segera memohon kepada Ustadz Soleh untuk membantunya memusnahkan makhluk tersebut dan membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Jeki menyadari kesalahannya, bahwa meskipun dia tahu pesugihan adalah jalan yang tidak benar, dia tidak menyadari betapa besar pengaruh setan dalam proses tersebut. Dengan bimbingan Ustadz Soleh, Jeki bertekad untuk bertobat dan meninggalkan pesugihan. Dia ingin menjadi manusia yang lebih bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan tanpa harus melibatkan kekuatan gelap. Jeki tahu bahwa prosesnya tidak akan mudah, tetapi dia siap untuk menghadapi semua konsekuensi dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.